Hadirin, ketika seseorang mendapat derajat atau tingkat yang lebih tinggi, kaidahnya akan berlaku, ujian yang dia dapat juga akan semakin besar. Karena dia berbanding lurus. Sama seperti orang ketika dia sudah naik tingkat di sekolahnya, maka mata pelajarannya pun akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu kodrat biasa. Itu begitu. Namun hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berlakulah ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lihat kaidahnya. Ketika seseorang sudah capai tahap yang lebih tinggi menjadi khairu ummah, maka awal ayat Al-Baqarah 45 itu dibuka Allah dengan wasta'inu. Adukan kepadaku, menunjukkan bahwa ketika seseorang lebih tinggi engkau akan dapat masalah, adukan padaku. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya war rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amsali sirati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها وَمَنْ يُرِيدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dan mulia ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat di siang hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak kita mundur ke belakang. Jika kita masih ingat dan telah selesai laksanakan, berhasil kita klaim bahwa Ramadan kita itu telah sukses dilaksanakan. Jika ada orang yang mengatakan bahwa puasaku yang lalu itu berhasil, maka pembuktiannya itu adalah setelahnya. Setelah Ramadan selesai dilaksanakan, berhasil atau tidaknya itu dibuktikan setelahnya. Jika muslim yang puasanya berhasil, maka kata Allah derajatnya naik satu tingkat, disebut dengan khairu ummah namanya. Khairu ummah itu firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Cirinya adalah orang yang terus mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu ciri utamanya jika dia memang berhasil laksanakan Ramadan. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
ketika seseorang mau mendapat derajat yang lebih tinggi menjadi khairu ummah, ujian pertama yang harus dia hadapi adalah konsistensinya, istiqomahnya. Apakah bisa seseorang itu istiqomah atau tidak? Maka jawaban Allah sesungguhnya itu berat. Beratnya begini, hadirin, ketika seseorang mendapat derajat atau tingkat yang lebih tinggi, kaidahnya akan berlaku, ujian yang dia dapat juga akan semakin besar. Karena dia berbanding lurus. Sama seperti orang ketika dia sudah naik tingkat di sekolahnya, maka mata pelajarannya pun akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu kodrat biasa, itu begitu. Namun hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berlakulah ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lihat kaidahnya. Ketika seseorang sudah capai tahap yang lebih tinggi menjadi khairu ummah, maka awal ayat Al-Baqarah 45 itu dibuka Allah dengan wasta'inu. Adukan kepadaku, menunjukkan bahwa ketika seseorang lebih tinggi engkau akan dapat masalah, adukan padaku. Mengadulah pada Allah, ceritakan pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kaidah lainnya muncul, ayat itu sabri dulu baru shalah. Maka hadirin, jika kita mendapat masalah, mendapat ujian dari Allah, sabri dulu, sabar dulu, lalu setelah itu salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi kata Allah, sesungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khasyi'in. Apa orang yang khasyi'in? Orang yang khusyuk. Hadirin, jika kita ambil contoh sederhana dari dunia medis, khasyi'in itu adalah orang yang dia fokus. Orang yang memang niatnya sudah tertuju kepada satu hal, dia nggak akan pernah terasa dengan yang lain. Orang yang ketika dia sudah berniat dari rumah untuk datang ke Masjid Al-Amin ini sholat Jumat, maka tak akan pernah terpengaruhi oleh apapun. Khasyi'in itu adalah orang yang walaupun sekujur tubuhnya berdarah, walaupun rumahnya hancur, walaupun keluarganya semua mati terbunuh, tapi di lidahnya tetap la ilaha illallah. Orang yang khusyuk dia. Bagaimana orang yang khusyuk? Orang yang betul-betul menjaga niatnya. Maka jika ada 4 orang datang ke masjid, orang yang pertama, niat orang datang ke masjid secara general adalah untuk ibadah. Tapi orang yang pertama dia niat datang ke masjid untuk sholat. Orang yang kedua dia datang ke masjid niatnya untuk mendapat makanan setelah habis sholat. Orang ketiga datang ke masjid niatnya hanya untuk istirahat dari pekerjaannya yang melelahkan. Orang keempat dia datang ke masjid mungkin karena memang ini adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Keempat-empatnya punya niat yang berbeda, namun keempat-empatnya sama-sama berjalan datang ke masjid. Itulah yang dapat dibedakan saat ini. Siapa orang yang bisa menjaga niatnya, dia nggak akan tertunduk saat ini. Siapa orang yang bisa menjaga niatnya saat ini, dia akan tinggalkan handphonenya. Dia akan tinggalkan ceritanya dengan teman di sebelahnya. Tidak akan ada senyuman di bibirnya. Karena dia tahu di depannya sedang berjalan kota infak untuk sumbangan ke Palestina. Dia bisa ambil ibrah dari situ. Dia bisa ambil ibrah dari khutbah ini. Dia akan tahu bahwa wala yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia tahu bahwa dia akan kembali pada Allah. Dia tahu bahwa matinya itu sudah ada ditentukan. Dia tahu bahwa dia milik Allah. Maka orang yang seperti itu dia akan terus menjaga niatnya untuk ibadah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Masalah kita saat ini hanya tak lebih dari sekedar judi online. Masalah kita saat ini hanya tak lebih dari sekedar perpecahan pilihan berlaka. Tapi orang yang di luar sana, saudara-saudara kita di luar sana, masalah mereka jauh lebih besar dari kita. Tapi kenapa mereka masih bisa menjaga
imannya kepada Allah. Jika tanganmu saat ini memberi sedekah untuk saudara kita di sana, mohon tanganmu juga jangan memberi sedekah untuk orang yang menghancurkan di sana. Jika saat ini 10.000 engkau berikan ke kota Infa itu, akan dibantu dikirimkan ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Tolong jangan keluarkan uangmu 50.000 lebih untuk membeli produk-produk yang mendukung penghancuran di sana. Ini sederhana. Jika kita anggap bahwa bantuan kita selama ini menyelamatkan mereka, namun kita lupa ternyata perilaku kita selama ini juga menghancurkan mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadilah orang-orang yang khasya'in. Jika dikatakan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, dampak setelah itu jauh lebih besar bagi manusia. Penelitian medis itu katakan begini ya. Ternyata di dalam otak manusia itu ada miliaran neuron yang terus silih berganti. Ada yang sudah mati, ada yang hidup kembali, dia berkembang lagi. Miliaran di dalam kepala. Dan hadirin, ternyata waktu dia untuk berkembang itu adalah 30 hari. Dan di waktu 30 hari itu manusia akan mulai terbiasa. Jika dia benar puasanya, maka setelahnya perilakunya juga benar. Ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Dia akan terus berbuat baik untuk siapapun. Perilakunya juga begitu. Tapi kata Allah begini, hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ini orang-orang yang bandal. Orang-orang yang sulit untuk dikasih tahu. Orang-orang yang selalu mempertimbangkan mana baik, mana untung dan ruginya bagi kita di dunia. Tapi dijawab Allah dengan santun. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Kalau kau minta pahala dunia padaku, kata Allah, minha, aku kasih. Tapi apa syaratnya? Syaratnya, jadilah golongan khaira ummah, jadilah golongan yang terus menjaga kekhusyukan, jadilah golongan orang yang terus menjaga niat kebaikannya, dan terus bisa istiqomah. Berat untuk masalah dunia, tapi Allah jawab dengan ayat itu di Ali Imran 145 itu. Kalau kau minta pahala dunia padaku, minha, aku kasih. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Kalau kau mau minta pahala akhirat juga padaku, aku kasih. Allah tidak sebutkan apa, tapi kita disuruh Allah untuk memintanya. Sederhananya begini, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita niat datang dari rumah, sengaja aku datang ke Masjid Al-Amin untuk sholat Jumat, dan ketika di masjid kita tenang, duduk dengarkan khutbah tanpa terpengaruh oleh apapun, keluar dari masjid kita doa pada Allah, Allah kasih. Sederhananya begitu. Tapi dalam pelaksanaannya sulit. Sampai di masjid handphone mengganggu. Sampai di masjid masih ada pesan yang belum dibalas. Sampai di masjid masih ada yang di scroll yang belum dilihat selama ini. Padahal setelah sholat masih bisa dilakukannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu untuk menguji sampai sejauh mana iman kita. Kalau masih hanya bisa dikalahkan dengan duniawi, jangan terlalu banyak minta kita pada Allah. Jangan terlalu banyak merengek pada Allah jika masalah menimpamu. Jangan terlalu banyak menangis pada Allah karena yang bandal sesungguhnya kita. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Karena permintaan kita pada Allah banyak, karena perhitungan kita pada Allah banyak, maka Allah kasih, tapi syaratnya harus dipenuhi. Syaratnya harus dipenuhi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi golongan orang-orang yang khasya'in, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang istiqomah dalam setiap ibadah kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.